Jangan sampai bahasa sekuler hari ini yang mungkin kita tanamkan pada anak kita hanya ritual saja. Lahir diazankan, diakekahkan ketika rezekinya. Kemudian juga maaf barangkali ketika mati disolatkan. Di antara lahir sampai mati itu ada jeda waktu kita. Yang orang sekali itu hanya gitu saja yang diingatnya. Kita ingatkan lahir sampai kita wafat, itu waktu kita yang harus kita manfaatkan. Maka gunakan waktu ini. Maka beruntunglah orang-orang yang Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam julun qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Layya al-hadis sallallahu alaihi wasallam Rasul Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika min as-sayyidin was-sabirin alhamdulillahi rabbil alamin. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun berlalu, musim berganti. Hari ini Allah takdirkan dalam takdir yang terbaik. Kita sama ada di hari Jumat, hari yang begitu keramat. Hari di mana disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, rajanya, penghulunya hari. Hari di mana doa-doa diangkat malaikat kepada Allah, doa di mana doa-doa diijabah oleh Allah, doa juga di mana Allah menurunkan malaikat untuk kemudian mengaminkan setiap doa-doa yang terbaik. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah pagi ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam redaksi surat At-Taubah surat yang ke-9 di ayat yang 15 jelas urgensi bagaimana hari ini kita sama-sama sedang ada di masjid. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat penggalan dari kata masjid itu ada huruf mim, ada huruf sin, ada huruf jim, dan ada huruf dal. Maka terbentuklah kata masjid. Mim itu apa? Mim itu adalah maghfirah. Sebagaimana masjid adalah tempat bagaimana Allah memberikan kepada kita siapapun di antara kita digaransi oleh Allah. Sebusuk apapun diri kita, sekelam apapun masa lalu kita, ampunan Allah itu lebih dahsyat. Rahmatnya, kasih sayang itu lebih dahsyat daripada murkanya. Maka indah Allah menukilkan surat 133 ini jawaban bagi kita. Jangan gelisah, jangan resah. Wasari'u ila maghfirah. Itu ayat yang begitu viral, yang sering dibacakan, yang sering disampaikan oleh para penceramah. Bersegeralah terhadap ampunnya Allah. Artinya kita sudah hari ini insya Allah sudah menggaransi kepada kita. Kenapa? Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Jadi ketika mim yang pertama adalah maghfirahnya Allah datang kepada kita. Hari ini kita gunakan. Kenapa? Karena kita pernah hidup di masa lalu, betul Pak? Halo? Kita pernah hidup di masa lalu, Pak. Masa yang kelam. Tapi kita hari ini ada di hidup yang masa dia akan datang. Kita hidup di masa yang lalu, tapi kita akan hidup juga di masa yang akan datang. Sudah barangkali sudah kita lakukan, jadikan pelajaran ibrah untuk kita. Perjalanan yang sudah kita lalui dengan segala kelakuan, kehilapan, kelupaan kita kepada Allah. Dan Allah sudah garansi dengan mimnya ketika kita datang ke sini. Ayunan langkah kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka sayang di sisa usia kita hari ini, di saat Jumat 9 Ramadan 1367 Hijriah, Bung Karno, Bung Hatta menyampaikan proklamasi kemerdekaannya. Kenapa? Karena ingin di hari Jumat itu betul-betul di saat dua proklamator tadi mereka sedang berpuasa. Sejarah nggak bisa kita lupakan. Jas merah, jangan lupakan sejarah.
Jadi kalau proklamator kita, mereka mulai membacakan teks proklamasi, di situ tidak lain bagaimana ingin supaya keberkahan dalam Jumat ini betul-betul. Bahkan secara spesifik Allah cukup untuk menurunkan surat Al-Jum'ah sebagai pengingat kita, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, ketika disuruh panggilan Allah untuk tunaikan Jumat, fantasilu fil ardh, tinggalkan segala perjuangan perniagaan kita untuk sama-sama mendirikan sholat Jumat. Maka langkah kaki kita insya Allah dari rumah kita ke sini, duduk di majelis ilmu ini, sudah jadikan ampunan Allah datang kepada kita. Maka tidak pilihan bagi kita, yuk bawa diri kita ke masjid sebelum satu waktu, satu saat kita nanti digotong ke masjid. Ya kan? Mau nggak mau Pak. Jadi jangan sampai bahasa sekuler hari ini yang mungkin kita tanamkan pada anak kita hanya ritual saja. Lahir diazankan, diakekahkan ketika rezekinya. Kemudian juga maaf barangkali ketika mati disolatkan. Di antara lahir sampai mati itu ada jeda waktu kita. Yang orang sekali itu hanya itu saja yang diingatnya. Kita ingatkan lahir sampai kita wafat, itu waktu kita yang harus kita manfaatkan. Maka gunakan waktu ini. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini datang dan memakmurkan masjidnya Allah. Maka poin yang pertama mim adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di samping ada huruf mim, ada huruf sin di situ. Apa sin? Sa'adatul ra'im, tempat untuk mencari kebahagiaan. Sa'adatul ra'im itu sin. Jadi kalau hari ini mindset kita ya rubah, karena liqa'i rabbih, kita akan bertemu, kita akan berinteraksi dengan rumahnya Allah. Baitullah, rumahnya Allah. Ketika tempat mencari kebahagiaan itu kita di masjid, kita perbanyak dengan zikrullah, kita banyak juga dengan mengingatnya Allah, kita banyak dengan tilawah. Jawab gelisah itu dengan tilawah, gelisah dengan tilawah. Ya. Jadi kalau kita gelisah dengan tilawah, di situ akan menemukan namanya titik kebahagiaan yang selama ini mungkin hanya sebahagian semu yang didapatkan. Karena makomnya, derajatnya surga itu yang paling tinggi ada tergantung kepada ayat kita yang dibaca yang terakhir. Semakin tinggi ayat yang kita baca, maka semakin tinggi derajat surga yang akan kita dapatkan. Ini poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sudahkah setiap hari kita tadarus? Sudahkah kita hari ini tilawah? Semuanya berpulang kepada kita. Jangan dibiarkan Quran ini hanya rapi di rak-rak, di masjid, di musola kita. Kalau tidak pernah kita buka, kalau tidak pernah kita baca, sayang. Rabbul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabi. Baca Quran kelak nanti. Yang hari ini mungkin dia tidak berkata-kata, berbicara. Datang nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi yang membacanya. Maka poin yang kedua, sin adalah sa'adatun ra'im. Masjid adalah tempat untuk mencari kebahagiaan. Sebagai doa yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin kita bahagia di dunia, ingin bahagia terlebih kelak nanti di akhirat. Poin yang ketiga, huruf masjid adalah huruf jim.
Apa itu jim? Jim adalah jazaul hasan. Jazaul hasan itu tempat balasan atas segala kebaikan. Jazaul hasanah adalah tempat balasan atas segala kebaikan. Ya. Di masjid, helaian nafas kita yang sedang bertafakur, yang sedang itikaf. Nih Pak, nih, halo. Duduk di majelis ilmu ini, kalau kita paham dengan ilmunya, helaian nafas kita yang sedang bertafakur, yang sedang beritikaf, sampai baginda Nabi menggambarkan seperti orang yang sedang bertasbih kepada Allah. Insyaallah. Duduknya kita beda dengan duduk kita di kafe lah, di pos lah, dimanapun. Ketika kita sedang duduk itikaf, nawaitu an itikafi hadal masjid al-kafi sunnatan lillahi ta'ala, itu sebanding dengan orang yang sedang beribadah kepada Allah. Duduknya saja. Dan ketika kita buka langkah kaki kita, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Atau sebelumnya kita baca dengan doa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yadussalam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, dibukakan rahmat. Bukankah ketika kita pahami, ketika kita datang ke Masjidil Haram, kita tawaf langsung, 60 rahmat Allah berikan kepada kita. Memandang Ka'bah itu sama dengan 20 rahmat Allah berikan. InsyaAllah. Jadi ketika kita sedang sholat di Masjidil Haram, boleh ketika kita bisa melihat Ka'bah langsung, karena tempat selama ini yang kita tuju, terculang cileng gitu kan. Dan kita tutup dengan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, itu dengan 40 rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka wajar orang-orang yang kemudian datang berbondong-bondong dari berbagai pelosok negeri, ketika yakin dengan zajaul hasan, tempat balasan atas segala kebaikan, mereka datang ke sana dengan keterbatasan mungkin ongkosnya, biayanya, tetapi ketika pulang kembali ke rumahnya, ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikannya, dan tidak ada cerita orang-orang yang mabrur dan mabrurah itu mereka sulit dari kehidupannya, yang ada bertambah kebaikannya. Dan ini yakinkan, zim ini adalah jazaul hasanah, tempat balasan atas segala kebaikan. Jadi mindsetnya harus kita rubah. Orang yang datang umroh lah, yang haji lah, ongkos yang itu mahal, balasannya lebih dari apa yang dia keluarkan. Maaf kalau urusan boleh curhat dong. Saya di 2011 pertama kali ibadah umroh itu, Masya Allah, di saat pembangunan pesantren, mungkin waktu saat itu saya tinggalkan, ya, saya punya utang 75 juta waktu itu. Di 2011 mungkin uang seperti itu gede Pak. Cukuplah uang segitu mungkin untuk DP di Sumarekon. Namun misalnya ayah punten ini uang sebesar itu meureun eta ge nya. Saya berdoa bermunajat kepada Allah. Di saat pesantren saya tinggalkan waktu itu, Masya Allah, pulang dari sana Pak, Masya Allah ya, 2 minggu setelah pulang, dilaksananya Allah sudah kirimkan orang-orang yang saleh, yang salehah, dan kemudian nggak lama selesai urusan itu. Jadi kalau urusan dunia itu terlalu kecil Pak, kalau orientasi dunia itu terlalu kecil kita, ya, urusan dunia akan Allah bereskan Pak. Karena yakin ketika kita hari ini ada di makom, di tempat yang mulia bersama orang yang mulia, Allah akan muliakan, Allah akan bahagiakan. Jazaul hasanah, tempat balasan atas segala kebaikan.
Ya. Dan poin yang terakhir adalah dal, zalun. Apa zalun? Zalun adalah tempat petunjuk. Inilah bagaimana masjidnya tempat petunjuk. Daya. Di dalam surat Al-Fatihah yang ke-6 jelas, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Kita istiqomahkan kita terus menjaga dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sa'adatul raimnya, tempat mencari kebahagiaan, jangan cari tempat lain selain kita masjid. Kita bisa itikaf, bisa menghidupkan malam kita. Kemudian juga dengan jimnya, dengan zajal hasan, tempat balasan atas segala kebaikan. Dan zalnya adalah zalun, tempat petunjuk kita. Hari ini kita sudah ada di tempat Baitullah, tempat rumahnya Allah. Kenapa harus cari tempat yang lain? Yuk kita sama-sama memamurkan masjid Allah sampai ajal memisahkan kita. Pada waktunya, pada saatnya nanti kita datang ke masjid ini secara berjalan sendiri. Pada waktunya, pada saat yang kita akan datang dalam kondisi yang berbeda, digotong ke masjid. Makanya ayo, selagi kita bisa, selagi banyak kesempatan, karena sering tersampaikan, Rasul menyampaikan, mengingatkan kepada kita, nikmatani makbulun kasiran minan nasi as-sihat al-firuh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan sebagian manusia, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehat dan kesempatan hari ini sedang dalam genggaman kita. Jangan pernah kita sia-siakan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memampukan kita. Demikian barangkali yang sampaikan. Kolibas kuliah 15 menit ini, mungkin lebih. Mudah-mudahan guna manfaatnya. Jangan lupa like and share dan subscribe. Tidak lupa komen. Semoga dakwah ini bisa siar ke segala pelosok negeri. Allahumma fi kalam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu